Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang dirahmati Allah, kita ketemu kembali dalam kajian rasionalitas Qurani bersama Bapak Haji Suhan Muhammad Isa, yang mana pada kajian kali ini kita akan membahas dengan tema Asmaul Husna. Bagaimana pada tema 90 yang lalu telah dikatakan bahwa doa baik dalam arti perkataan maupun tindakan harus menggunakan atau melalui Asmaul Husna, di mana di dalamnya ada variabel baik objektif maupun subjektif. Apa sebenarnya Asmaul Husna ini, Pak Iswan? Makasih, Ajil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga kita dalam selalu keadaan sehat. Kita pada tema ke 91. Nah, mungkin kita pada kesempatan ini membahas apa yang tadi Pak Jul katakan, kita membahas Asmaul Husna. Memang Asmaul Husna ini kan ya dari kecil kita sering dengar, kita hafalkan, kita lagukan begitu. Nah, sebenarnya apa masalah tentang asma ini kan sudah kita bahas kemarin sepintas di tema 14 itu. Nah, di tema 14. Nah, namun sebelumnya saya ingin menyampaikan dulu beberapa hal yang berkaitan dengan apa isi yang tema yang akan kita bahas ini gitu. Nah, kalau kita lihat kalau kita lihat bahwa segala sesuatu yang ada di alam ini, kalau kita lihat dia kan bisa berbentuk sesuatu yang bisa secara fisik, bisa non fisik gitu. Nah, semua keberadaan yang unik, masing-masing sesuatu itu keberadaan yang unik itu, ini kita sebut dengan entitas. Jadi entitas ini adalah keberadaan yang apa? Yang unik. Nah, entitas ini bisa juga dia bersifat abstrak, bisa juga dia bersifat fisik gitu. Nah, mengenai entitas abstrak ini kita tidak bisa mengetahuinya kecuali melalui gejala, melalui tanda, melalui simbol-simbol, melalui bekas-bekas yang ditinggalkan oleh yang kita sebut tadi entitas abstrak gitu. Contohnya angin lah misalnya, kalau dalam keadaan sehari-hari ya kita hanya bisa merasakan. Nah, ini yang kita namakan entitas abstrak gitu. Nah, apa yang kita sebut entitas abstrak tadi yang hanya bisa kita pahami melalui simbol, melalui tanda, melalui bekas-bekas tadi itu. Nah, ini di dalam bahasa Arab ini disebut dengan istilah asma. Jadi asma di dalam bahasa Arab ini adalah apa yang tadi saya katakan. Nah, dia berasal dari kata wasima. Kata wasima ini berasal bisa dipahami sebagai kalau kita lihat pemahaman artinya tadi sebagai tanda, sebagai simbol, atau sebagai bekas-bekas yang ditinggalkannya. Nah, bekas-bekas ini ya tadi bisa rasa, bisa segala macam gitu. Nah, oleh sebab itu kalau kita lihat di dalam bahasa Arab pengertian sehari-hari gitu, kalau misalnya ada hujan yang meninggalkan bekas di debu-debu, kalau kemarau panjang. Ketika ada kemarau panjang, ada hujan rintik-rintik gitu. Nah, itu disebut wasmiyun. Orang-orang Arab bilang ada bekas-bekas yang ditinggalkan oleh hujan gitu. Ini artinya bekas, ada bekas yang ditinggalkan. Nah,
oleh sebab itu di dalam Al-Qur'an kalau kita lihat itu Allah menyebut istilah sesuatu orang yang bisa memahami bekas atau tanda itu disebut mutawassimin. Nah, mutawassimin. Nah, ini dapat kita lihat misalnya di surah Al-Hijr ayat 75 di situ Allah mengatakan inna fi zalika laayatil mutawassimin. Sesungguhnya itulah orang yang mutawassimin, yaitu orang yang tadi orang yang bisa memahami tanda-tanda yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, artinya Allah di sini dia adalah kalau kita lihat Allah di sini kita sebut sebagai Ahad, ya kan? Misalnya di dalam ayat tauhid orang katakan qul huwallahu ahad. Jadi sebenarnya Allah itu adalah Ahad. Nah, jadi Ahad inilah yang merupakan entitas abstrak. Nah, entitas abstrak ini, Ahad ini ia bukan syai tapi dia entitas yang benar-benar abstrak yang hanya bisa kita pahami, dia bukan zat, dia hanya kita bisa pahami melalui simbol-simbol. Nah, simbol yang diberikan untuk Ahad inilah yang disebut yang kita kenal dengan Allah. Nah, Allah inilah simbol-simbol inilah yang di dalamnya mempunyai karakter-karakter, mempunyai ciri-ciri, mempunyai istilahnya tadi simbol, bekas, karakter. Ini yang bisa kita lihat, bisa kita pahami gitu. Nah, simbol-simbol karakter inilah yang dari Allah tadi inilah yang kita sebut dengan yang kita kenal dengan Asmaul Husna. Jadi Asmaul Husna itu simbol pokok daripada yang kita sebut dengan Allah tadi. Sedangkan Allah ini sendiri merupakan representasi daripada entitas abstrak yang kita sebut dengan Ahad tadi. Dalam tema 90 yang lalu juga dipahami bahwa baik pemikiran, tindakan atau penilaian yang kita lakukan harus melalui atau menggunakan Asmaul Husna. Bagaimana kita bisa melakukan hal ini? Nah, kalau tadi kita katakan Asmaul Husna ini sebagai simbol, nah kita dari berbagai tema kemarin kita sudah bisa memahami bahwa sesuatu atau tanda itu termasuk Asmaul Husna ini kan simbol-simbol juga ini. Simbol itu dia pasti memiliki karakter-karakter umum. Nah, karakter-karakter umum ini ada yang bersifat objektif, ada yang bersifat subjektif. Nah, ada dua karakter umum ini. Nah, sifat objektif inilah yang kita kenal dengan Ar-Rahman yang sering sudah kita bahas, dan karakter-karakter subjektif inilah yang kita kenal dengan Ar-Rahim. Nah, jadi ada dua simbol umumnya gitu. Nah, Ar-Rahman inilah yang kita sebut dengan hukum-hukum wujud objektif. Itu juga sudah kita bahas, hukum-hukum objektif ini yang disebut dengan hukum objektif, sedangkan Ar-Rahim kita sebut dengan hukum-hukum subjektif begitu. Nah, Ar-Rahman ini sendiri karena dia bersifat hukum-hukum objektif, ada hal-hal yang substansif yang dapat kita lihat, kita pahami, kita pelajari, hal-hal yang bersifat substantif. Nah, inilah yang disebut dengan kalimatullah. Nah, oleh sebab itu Allah sering menggunakan kalimatullah, watamat kalimatullah, artinya dia udah selesai dengan substansi alam semesta ini, udah selesai diatur oleh Allah. Nah, kalimatullah di dalam prosesnya ini
dia menimbulkan gejala-gejala. Gejala-gejala yang bisa kita lihat, bisa kita dengar, bisa kita rasakan dari substantif tadi gitu. Nah, gejala-gejala inilah secara fenomenal ini disebut Allah di dalam Al-Qur'an sebagai al-ayat. Ayat. Makanya di dalam Al-Qur'an Allah selalu mengatakan bahwa wafil ardi ayatun lil muqinin, bahwa di alam semesta ini terdapat tanda-tanda yang diberikan oleh tadi entitas abstrak tadi, Asmaul Husna tadi. Nah, wafi anfusikum, termasuk dalam diri kamu juga. Nah, itu ada di dalam pengertiannya yang Ar-Rahman tadi gitu. Nah, kalau di dalam Ar-Rahim dia juga mempunyai hal-hal yang bersifat yang bersifat substantif itulah yang kita sebut dengan ruhullah. Ruhullah inilah substansi daripada Ar-Rahim, sedangkan secara fenomenal yang kita bisa secara fenomenal yang bisa kita amati, kita lihat, kita pelajari, inilah yang disebut dengan sunnatullah. Jadi sunnatullah. Oleh sebab itu kalau kita lihat di dalam kajian-kajian itu, sunnatullah itu sering diartikan dengan hukum alam. Nah, hukum alam. Nah, tapi sebenarnya terbalik ini hukum-hukum subjektif, misalnya perilaku manusia. Nah, itu sunnatullah. Nah, tapi kalimatullah itu perilaku alam gitu. Nah, ini yang dua ini. Nah, potensi daripada Asmaul Husna inilah, inilah yang diberikan Allah, yang diberikan Al-Ahad kepada manusia melalui apa? Melalui nafaktu fihim, melalui peniupan roh ke dalam diri manusia. Nah, kita sudah tahu dengan peniupan roh inilah manusia mempunyai kesadaran. Manusia mempunyai potensi kesadaran yang kita bahas, minimal manusia itu mempunyai kesadaran intelektual, kesadaran spiritual, kesadaran moral. Nah, oleh sebab itu, karena tadi kita katakan potensi ini sebagian kecil ditiupkan kepada Allah, oleh sebab itu kita melihat bahwa semua asma yang kita sebut, yang taruhlah kita ambil yang 99 itu katanya, itu semua ada pada diri manusia. Tidak ada satupun yang tidak ada di dalam diri manusia. Allah Maha Pengasih, Penyayang, Maha Lembut, Maha Penghukum, semua yang ada itu ada dalam diri manusia, walaupun dengan sifat entitas dan potensi yang berbeda. Nah, ini yang dapat kita pahami gitu. Jadi apakah dapat dikatakan bahwa kesadaran manusia itu merupakan derivatif atau turunan dari kesadaran Allah? Iya, memang kalau kita lihat apa yang disampaikan Al-Qur'an, ya memang begitu gitu. Nah, kalau kita lihat, oleh sebab itu kalau kita perhatikan atau di dalam sains teknologi lah, bahwa makhluk yang paling unik di alam semesta ini kan hanya manusia. Tidak ada satupun makhluk yang bisa menyamai manusia tentang keunikannya itu. Nah, oleh sebab itulah kita potensi kesadaran yang ada, yang seperti yang saya katakan tadi, potensi kesadaran yang ada pada diri manusia itu sebenarnya derivatif daripada kesadaran daripada Al-Ahad tadi gitu. Kenapa kita katakan kesadaran? Karena Asmaul Husna yang diberikan kepada kita itulah yang menimbulkan kesadaran dalam diri kita gitu. Kita bisa melihat, bisa segala macam berpikir. Nah, oleh sebab itu yang tadi Pak Jul katakan, bahwa kesadaran manusia adalah turunan daripada
kesadaran daripada al-ahad tadi yang disimbolkan dengan Allah tadi. Jadi semua karakteristik yang ada di dalam Asmaul Husna itulah yang merupakan potensi potensi daripada pada kesadaran. Nah, derivasi inilah yang kadang-kadang ini dipahami atau disikapi oleh berbagai arus pemikiran. Nah, misalnya kalau kita lihat di Al-Asy'ari ada sifat yang diberikan namanya sifat apa tuh? Mungkin nanti akan kita bahas. Ada sifat ma'ani, itu bisa manusia katanya, tapi ma'nawiyah itu sifat hanya punya Allah gitu. Begitu juga di dalam kajian-kajian sufi ada istilah yang namanya tajalli, turunan-turunan daripada sifat-sifat Allah itu. Nah, di luar salah benar atau sesuai dengan Al-Quran itu lain masalah, tapi dari sinilah berpikir tentang berbagai akidah di dalam Islam melalui berbagai pemikiran di dalam agama. Ya. Tadi dikatakan semua karakteristik dalam manusia dalam Asmaul Husna yang disebut sebagai potensi kesadaran sebagian diberikan kepada manusia. Jadi ada kesamaan antara Allah dan manusia. Sebagai entitas unik tentu keduanya tidak sama. Lalu apa yang membedakan antara entitas abstrak Allah dan entitas fisikal manusia atau terhadap entitas material? Jadi kalau kita lihat, jadi ini kadang-kadang jadi perdebatan juga nih Pak Jul ya. Samakah sifat manusia dengan sifat Allah gitu. Nah, kalau kita tidak melihat dari urutan-urutan Asmaul Husna tadi tentang adabnya peniupan roh, tentang timbulnya kesadaran. Nah, ini kan kita susah untuk membangun pemikiran-pemikiran kita tentang apa yang Pak Jul tanyakan tadi gitu. Jadi kalau sebenarnya Allah menggunakan istilah yang sama gitu di dalam Al-Quran untuk istilah manusia. Misalnya Allah mendengar itu dia tetap disebut basar. Manusia mendengar juga ya basar gitu. Cuma di dalam terjemahannya kita menggunakan untuk membedakan tadi, kita menggunakan yang maha mendengar, maha melihat, maha kuasa gitu. Nah, perbedaan mendasar yang ada di dalam entitas abstrak yang kita sebut tadi ini pertama kalau kita lihat berdasarkan informasi Al-Qur'an bahwa entitas abstrak ini dia tidak sama dengan sesuatu. Nah, ini dia berbeda. Dia berbeda. Misalnya kalau kita lihat di Asy-Syura ayat 11 itu Allah katakan laisa kamitslihi syai'un. Dia bukan syai', dia tidak sama dengan syai'. Nah, kalau kita lihat juga di Al-Qasas 88 kullu syai'in halik. Nah, karena dia bukan syai' itu sifatnya berubah, berkembang, halikun, tapi al-ahad tidak, karena dia tidak seperti itu gitu. Nah, terus yang kedua, Allah juga tidak disifatkan, tidak. Nah, ini yang jadi kadang-kadang yang jadi polemik juga. Allah itu tidak bersifat. Allah itu tidak bisa kamu sifatkan, kata Allah. Tidak kita sifatkan. Ini misalnya kalau kita lihat di surah Al-Anbiya ayat 22 Allah katakan Subhanallahi wa ta'ala amma yasifun. Subhanallahu rabbul arsy amma yasifun. Jadi Allah tidak bisa disifatkan, amma yasifun, tidak bisa disifatkan. Nah, begitu juga kalau kita lihat di surah Al-An'am ayat 100. Subhanahu wa ta'ala amma yasifun. Maha suci, maha tinggi Allah dengan yang segala yang disifatkan. Jadi di sini Allah tidak menyebut dirinya tanda kutip ini dia memiliki sifat. Karena apa? Karena di dalam entitas yang bukan abstrak, sifat itu melekat pada zat. Nah, karena sifat ini melekat pada zat, karena Allah tadi
tidak memiliki, tidak bisa disifatkan, berarti Allah itu juga tidak menggunakan dirinya zat. Oleh sebab itu, di dalam Al-Quran kita tidak pernah mengenal atau menemukan Allah Allah menggambarkan, menyebut dengan konsep kata gitu, bahwa Allah itu bersifat atau Allah itu memiliki zat. Nah, ini jadi masalah juga, polemik di dalam pemikiran-pemikiran teologi Islam gitu. Karena apa? Di dalam teologi Islam ada juga orang membahas, atau di dalam ilmu tauhid, di dalam ilmu tauhid orang membahas tentang tauhid itu dibagi katanya. Ada tauhid zat, ada tauhid sifat, ada tauhid asma, ada tauhid af'al. Nah, kalau kita lihat di dalam Al-Quran, Allah tidak pernah mengenal zat, tidak pernah mengenal sifat. Jadi Allah hanya mengenal asma. Nah, di dalam asma itulah ada perbuatan, ada pikiran, tapi Allah menggunakan konsep Asmaul Husna. Ini beda-beda daripada itu. Yang kedua, yang ketiga, Asmaul Husna ini dia meliputi segala sesuatu. Segala sesuatu dia meliputi, kulli syai'in qadir. Nah, ini sering kita baca, kita dengar di dalam Al-Qur'an bahwa Allah meliputi, innallaha ala kulli syai'in qadir. Nah, Allah meliputi segala sesuatu. Yang meliputinya apa? Ya karakter-karakter yang dimiliki oleh Allah, yang dimiliki oleh Allah tadi, yang bentuknya di dalam Asmaul Husna. Nah, selanjutnya beda daripada entitas abstrak ini, dia sebagai kesadaran, dia mempunyai eksistensi sebagai kesadaran ini dia awal, disebut sebagai wal awal wal akhiru, eksistensinya, bukan keberadaannya. Ini beda nih, eksistensi dengan ada gitu. Being sama eksis gitu ya. Misalnya kita ada seseorang yang tidak ngapa-ngapain, tidak apa-apa, tidak mempunyai akses terhadap diri kita, itu kita katakan tidak eksis gitu, tapi dia ada gitu. Nah, ini being sama eksis. Nah, eksistensi daripada ahad ini, kesadaran ahad inilah yang disebut Allah di dalam Al-Qur'an dengan wal awwalu wal akhiru. Oleh sebab itu kalau kita lihat bahwa semua hanya 4 kata ini, kalau tidak salah, mungkin ada lagi, tapi sepanjang hari ini saya tahu 4 kata inilah, awal, akhir, zahir dan batin inilah yang disebut Allah dengan menghubungkan adanya waw ataf yang menghubungkan antara dua. Kita selalu menyebut wal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu. Tapi ketika Ar-Rahman itu kan sama juga karakter Asmaul Husna juga kan. Kita tidak pernah menyebut Ar-Rahman war-Rahim, As-Sama wal Basar, As-Sama wal Alim. Nah, ini hanya ini. Nah, ini yang tadi saya katakan, eksistensi dengan adanya kesadaran ahad ini. Nah, inilah yang disebut Allah sebagai dialah yang awal, yang akhir, dialah yang zahir dan yang batin. Untuk lebih ininya mungkin dapat kita kembangkan lagi nanti gitu. Nah, sebagian potensi inilah yang tadi saya katakan, ini sebagian kecil ini, nah inilah yang disebut yang diberikan oleh Allah kepada manusia. Nah, artinya disinilah kita dapat memahami secara rasional atau logis mengapa Allah memerintahkan kita untuk setiap apa yang kita pikirkan, tindakan apa yang kita lakukan, nilai-nilai apa yang kita berikan itu harus menggunakan Asmaul Husna. Seperti yang kita dalam doa yang kemarin itu, fad'u biha, doa ini kan perkataan dan perbuatan. Ini kan walillahil asmaul husna fad'u biha. Jadi semua apapun kegiatan-kegiatan harus melihat secara Asmaul Husna. Nah, demikian juga dalam hadis Rasulullah memerintahkan ketika kamu harus mengerjakan itu, kamu mulailah dengan
basmalah. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Dengan apa? Bi asma, dengan asma-asma Allah yang mana? Nah, yang dua tadi yang secara umum, secara objektif dan subjektif tadi yang disebut Ar-Rahman dan Rahim. Jadi kita melakukan segala kegiatan-kegiatan kita, baik berpikir, bertindak maupun bernilai segala sesuatu, itu baik perintah Allah maupun di dalam hadis, semua harus dimulai atau ada di dalam liputan yang kita sebut dengan Asmaul Husna tadi gitu. Apa yang dapat kita simpulkan, Iswan, dari kajian kita kali ini? Nah, dari apa yang kita kita sampaikan bahwa yang pertama Al-Ahad, Ahad ini adalah entitas abstrak. Ini yang kita sebut entitas abstrak tadi, ini adalah potensi kesadaran universal dari apa yang kita pahami di dalam Asmaul Husna. Dia memiliki Asmaul Husna tadi. Nah, potensi kesadaran universal inilah yang di dalam kajian-kajian teologi biasa disebut dengan al-wa'iyul alamin, al-waliyul alami. Jadi dia sebut dengan kesadaran universal yang direpresentasikan melalui kalimat Allah yang memiliki, yang memiliki apa tadi? Simbol-simbol, karakter-karakter, tanda-tanda. Ini yang kita sebut dengan yang kita kenal dengan Asmaul Husna. Nah, inilah yang sebagian kecil tadi, banyak sebagian kecil ditiupkan kepada manusia. Oleh sebab itu kata Allah, peniupan roh tadi, kalau ada orang yang menanyakan kamu tentang roh, artinya yang tadi yang kesadaran Allah yang diberikan pada manusia ini, itu kulir rohi min amri Rabb. Jadi katakan itu urusan aku. Jangan kita lihat lagi mekanismenya, caranya. Tapi itulah yang disampaikan Allah, adanya kesamaan kesadaran yang melalui peniupan roh. Nah, kesimpulan yang kedua, sebagian kecil tadi yang saya katakan yang diberikan kepada Allah tadi harus kita pahami dengan entitas dan potensi entitas dan kapasitas yang berbeda gitu. Artinya gini, kalau Allah maha melihat tidak menggunakan perangkat, kita menggunakan perangkat, tapi jangkauan kapasitasnya itu bisa dikembangkan. Ya, kita di balik dinding tidak bisa melihat, kan katanya Allah bisa melihat di balik dinding. Nah, sedangkan kita tak bisa. Nah, tapi sekarang itu dijawab lagi oleh kita. Loh, sekarang kan ada drone. Ini kan bisa kita lihat. Nah, artinya ada kapasitas dan yang berbeda gitu. Nah, kesimpulan yang ketiga berarti keberhasilan atau kesempurnaan manusia yang hidup di dunia ini yang katakanlah tanda kutip yang dihadirkan oleh Allah dan dia dijadikan khalifah. Nah, keberhasilan manusia ini adalah sejauh mana kita mampu mempresentasikan potensi-potensi kesadaran yang bersumber daripada Asmaul Husna tadi di dalam hidup kita. Dan tentu juga harus sesuai dengan petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang dapat kita pahami Asmaul Husna. Jadi Asmaul Husna itu bukan untuk dibaca, untuk dilagukan, untuk didendangkan, tapi sebenarnya untuk kita gunakan di dalam seluruh kegiatan pemikiran, tindakan maupun penilaian kita di dalam hidup dan kehidupan ini. Saya kiranya itu yang dapat saya sampaikan. Demikian para pemirsa yang dirahmati Allah, kita dapat akhiri kajian kita kali ini. Sampai ketemu pada kajian mendatang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.